Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sultan Watanabe. Sore kali ini saya akan menyervis sebuah dispenser. Nah, ini dispenser ini kendalanya untuk memanaskan air yang biasa menjadi panas tidak jadi teman-temannya, alias hotnya ini teman-teman. Jadi saya akan buka dulu untuk mengecek seperti apa, kendalanya apa, kenapa tidak bisa on. Lampu indikator merahnya biasa on, ini tidak on sama sekali teman-teman. Cuma yang on lampu indikator yang warna hijau, yang netral, dimana cuma kita bisa menggunakan air putih biasa yang tidak dingin. Jadi saya akan buka dulu bautnya satu persatu teman-teman, dari sisi samping terus di bawah. Disaksikan terus ya. Setelah kita buka satu persatu bautnya, kita jangan lupa teman-teman ya, untuk selalu memperhatikan kabel colokannya, jangan sampai sementara dicolok di terminal ya, atau dihubungkan ke arus setrum, biar kita tidak kena arus atau membahayakan diri kita dalam bekerja. Ini teman-teman saya sudah buka. Ini adalah tabung stainless pemanas air yang tidak berfungsi. Ternyata ada kabel positifnya yang terhubung ke sentral kontrolnya. Dulu kita buka ya, ini ada yang lepas, saya cari dulu bautnya ada lepas, dimana kabel arus juga yang ke sekrinnya ini teman-teman, di sentralnya ini, di transitornya ini tidak terpasang. Lepas ya kabelnya teman-teman. Kalau yang lainnya aman ya, tidak ada kendala. Ini saya kasih dekat biar teman-teman bisa lihat. Ini masa ya, dari terminal kita hubungkan masuk ke sentral transitor. Ada sekringnya teman-teman, ini kurang nampak ya, agak kecil, terpele dengan tangan saya. Ini kabel positif ya teman-teman, yang warna hijau ini ada juga luka, mungkin gigitan tikus. Nah ini saya akan mengakalinya biar bisa berfungsi dengan baik. Nah, saya sediakan di sini teman-teman kabel handset. Ini lampu indikator hijau dan kuning powernya, ini onnya bisa disaksikan. Yang hotnya, pemanasnya tidak menyala. Ini merek Kirin teman-teman. Saya akan menggunakan kabel headset itu. Saya kasih lihat kembali teman-teman, itu sekrinnya ya, yang kuning kabel penghubung ke sentral ya, dari arus itu sendiri yang menghubungkan kipas untuk supaya mesin ini tetap stabil di saat kita menggunakannya. Nah, ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Kabel yang kuning itu juga arus massa penetral, dan yang merah ini kabel positif. Ini teman-teman, saya menggunakan kabel headset ini yang saya pungut di jalan. Ini kabelnya ini masih bisa kita gunakan, saya potong sebagian aja. Ini saya akan gabungkan agar daya yang pas-pasan, harus kWh yang menggunakan kWh atau daya 450 watt teman-teman, bisa kita gunakan di sini. Kita menghemat, ini triknya teman-teman ya. Ini trik, tidak semua tukang servis bisa mempublikasikannya. Inilah rahasianya teman-teman, agar dispenser Anda tidak makan setrum, tidak boros daya. Ya di sini saya copotin dulu dari level atau tabung stainlessnya, saya rekatkan teman-teman. Kita pintir sampai rapat ya, agar arus yang masuk tidak renggang ya, tidak ada percikan. Setelah itu kita akan juga menggunakan, saya di sini menggunakan foil lem panci ya,
ya, saya ambil yang silvernya, yang warna silver. Jadi ini biru langit ya, ini headset kabelnya ini untuk fungsinya adalah sebagai penetral, di mana di saat dispenser Anda atau pemirsa di rumah yang menggunakan dispenser, dispenser ini di saat kita cok, dia akan bekerja harus panas. Ini bisa menetralisir, sehingga karena arus kerja atau penggunaan dari kabel ini ke dispenser, dia bisa menghemat daya teman-teman. Dia menstabilkan uh, panas, sehingga daya kita tetap hemat ya, tidak boros, istilahnya seperti itu teman-teman. Nah, ini saya menggunakan yang foil yang lem panci tadi, yang warna silvernya kita ambil, kita buang yang kertasnya. Ini sebagai isolasi ya, pengganti isolasi ya. Jadi agar tahan panas teman-teman. Jadi nanti ini yang karetnya, nanti kita setelah kita pasangkan yang penutup panci tadi yang silver, kita baru gunakan yang plastik ini, bawaannya dari mesin dispenser ini teman-teman. Ini adalah arus positif yang saya copot. Ini khusus kita copot di tabungnya saja ya, bagian untuk memasak air ya teman-teman. Ini kita harus menggunakan test pen untuk mengetahui adanya arus strom yang keluar atau tidak, agar tidak terjadi korsleting pada dispenser ini. Kita harus hati-hati teman-teman. Jangan kita asal-asalan ya. Itu saya tidak tanggung jawab teman-teman. Sebab ini kita lakukan harus dengan teliti dan perlu kesabaran. Sebab kalau kita salah menyambungnya, itu akan merusak dispenser ini, dan juga instalasi listrik Anda teman-teman bisa terbakar bila kita salah mempergunakannya. Nah, setelah kita sambungkan teman-teman, ini saya sudah pasangkan ya. Dilihat lagi, kita gunakan kembali test pen untuk mengecek apakah benar-benar arus stromnya udah tidak ada yang keluar ke permukaan, sehingga kabel yang berhimpitan atau bersentuhan langsung tidak terjadi korsleting ya teman-teman. Nah, setelah ini ya, kita pasang kembali nempel besinya ini untuk memasaknya, ini dispenser ini teman-teman. Jadi kabel netral itu jangan teman-teman rubah ya, tetap pada soketnya, jangan sekali-sekali dirubah, sebab akan sangat mempengaruhi daya atau kualitas dispenser Anda, agar tahan lama, awet, tidak mudah rusak ya. Karena dispenser ini mudah sekali terbakar teman-teman. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Ini bisa disaksikan sudah menyala, power udah oke. Ini untuk yang biasa udah menyala 33 lampu indikatornya ya. Setiap mesin dispenser itu beda-beda lampu indikatornya, ada yang menggunakan 2, 3, bahkan ada hanya 2. Ini merek Kirin teman-teman, bisa disaksikan ya. Setelah itu kita lepas ya. Kita nanti pasangkan penutup kopernya di belakang agar aman, kita tidak kenal strom teman-teman. Ini teman-teman pemirsa di rumah bisa saksikan, sudah selesai saya rakit kabelnya. Silakan dilihat. Kita sekarang tinggal menutupnya. Kita pastikan lagi ya, apa sudah melengket secara kuat apa tidak. Kalau masih ada yang kurang kuat teman-teman, kita perbaiki kembali ya, kita lengketkan kembali, pasang seperti sedia kala. Dan sentral atau CPU nya kita pasang kembali di atas kipas agar tidak jatuh. Kita pasangkan kembali bautnya ya. Seperti ini teman-teman, jangan lupa ya dipasang bautnya agar tidak jatuh, karena ini jantungnya teman-teman ya. Berfungsinya satu mesin dispenser ini adalah
marketnya atau mallnya, sentralnya, karena di sini banyak elemen-elemen yang sudah terpasang sebagai elektronikanya. Ya, kita pastikan ya, longgar ini ada lubang 2 ini, saya menggunakan kabel. Jangan sampai dia rapat atau tertutup ya, karena ini fungsinya adalah untuk menstabilkan suhu. Kita bersihkan ya kotoran debu-debu yang melengket di dalam. Ini ada sarang-sarang kecoa ya, saya kasih miring teman-teman ya, biar bisa keluar debunya. Nah, saya di sini pakai alat seadanya ya, saya cuma menggunakan obeng kembang, sikat gigi bekas, lem penutup panci, dengan gunting, kabel terminal sebagai tempat untuk menghasilkan arus. Ini saya sudah kunci ya, ini bagian dasarnya ya, harus dikunci secara baik dan benar ya, harus kuat karena ini ada di bagian dasar. Setelah itu kita pastikan lagi ya. Ya, demikianlah video dari saya. Semoga bermanfaat dan silakan teman-teman mencobanya ya. Ini sangat akurat teman-teman, bisa mempraktikannya secara langsung maupun ditemani dengan profesional yang biasa mengerjakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu.